Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfalepi dari kelas 7D, mata kuliah Manajemen Usaha Mikro Kecil dengan NIM belakang 146. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang dimana saya akan mempresentasikan UMKM yang saya kembangkan bernama Warkop Madam yang bergerak di bidang food and beverage. Pertama-tama di sini ada introduction tentang apa itu UMKM. UMKM adalah istilah umum dalam hazana ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset, pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 juta hingga 10 miliar. Dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Yang di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir yang berisi yang pertama ada bisnis model kanvas, yang kedua dan ada juga laporan manajemen dari setiap sektor manajemennya. Yang pertama di sini ada bisnis model kanvas. Bisa dilihat di bisnis model kanvas di samping, key partner adalah supplier. Supplier yang digunakan adalah pedagang di pasar tradisional di daerah rumah saya. Dan untuk merchant promotion ada Shopee, ada Gojek, ada Grab, dan ada QRIS sebagai perantara pembayaran untuk uang digital. Untuk key activities, itu menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Untuk key resource, ada alat dapur, tenaga kerja, dan sosial media. Untuk value proportion, semua orang ingin makanan dan minuman yang enak, higienis, dan terjangkau harganya. Dan Warkop Madam adalah solusi terbaik. Yang kedua, menerapkan sistem 3S, senyum, sapa, salam, untuk servis kepada pelanggan, dan terbukti penerapan sistem tersebut membuat pelanggan datang kembali. Untuk customer relationship kita ada untuk DM Instagram di @warkopmadam dan ada WhatsApp. Untuk channels kita ada Warkop Madam di Instagram @warkopmadam, dan yang lainnya ada Warkop Madam di GoFood, di GrabFood, dan di Shopee Food. Untuk customer segment itu semua usia. Lalu kedua adalah siswa SMAN 15 Bandung, warga sekitar Warkop Madam, warga sekitar Sarijadi, Geger Kalong, Ciwaruga, dan Sariwangi. Selanjutnya ada semua orang yang lapar dan haus. Perilaku untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makan dan minum. Budgetnya kita mulai dari 6.000 sampai 15.000 rupiah. Untuk cost struktur, untuk fixed cost itu ada fasilitas dan perlengkapan, utilitas itu listrik dan air, biaya kebersihan juga termasuk. Variable cost tentu saja bahan baku karena tiap harinya bahan baku yang digunakan itu
berbeda-beda volumenya. Untuk revenue streams, penjualan makanan dan minuman, dan yang kedua ada penyedia tempat hangout karena segmen pasar sekarang tidak hanya mencari makanan dan minuman, tapi mereka juga mencari tempat yang nyaman untuk melakukan interaksi dengan temannya, atau untuk nugas, ataupun untuk kepentingan yang lainnya. Tidak hanya untuk makanan dan minuman saja. Yang kedua adalah laporan manajemen operasional. Warkop Madam membeli bahan dasar dari pasar tradisional di daerah Sarijadi, tepatnya itu di Pasar Cibogo. Warkop Madam tidak menggunakan supplier karena tingkat pembelian bahan baku yang terhitung tidak banyak, jadi hanya mengandalkan pedagang di pasar tradisional. Sistem pembelian bahan baku yaitu owner atau saya sendiri langsung yang membeli bahan baku setiap pagi hari sebelum mulai menjalankan usaha tiap harinya. Dan tingkat pembelian bahan baku tidak tentu setiap harinya karena sifat pembelian dan penggunaan bahan baku yang sangat fluktuatif. Bahan baku yang dibeli sendiri oleh kami kemudian diolah sendiri untuk menjadi menu yang dipesan oleh konsumen. Contohnya seperti ramen spesial ala Madam dan juga strawberry milk. Ramen spesial ala Madam membutuhkan beberapa bahan seperti mie, bumbu-bumbu, sosis, dada ayam filet, tepung terigu, tepung roti, saus sambal juga. Bahan-bahan tadi diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil akhir untuk menjadi ramen spesial ala Madam dan disajikan ke konsumen. Dan untuk menu strawberry milk yaitu membutuhkan bahan baku antara lain seperti buah stroberi, susu bubuk, gula pasir, es batu, dan tentunya air. Bahan-bahan tadi diolah sedemikian rupa untuk menjadi menu yang akan disajikan ke pelanggan. Dan sistem yang dipakai di Warkop Madam adalah FIFO atau first in first out untuk bahan baku, karena rata-rata daya tahan bahan baku yang dipakai tidak terlalu tahan lama jika disimpan terus-menerus. Selanjutnya ada laporan manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Untuk laporan manajemen sumber daya manusia, saya rasa tidak bisa memberikan laporan yang terlalu banyak karena kami tidak meng-hire tenaga kerja dan benar-benar dikelola oleh keluarga saja. Untuk sehari-hari kami membagi tugas karena yang menjalankan usaha ini ada saya, ibu saya, terkadang ayah dan adik-adik saya. Ibu saya itu menghandle pembuatan menu makanan berat seperti nasi atau ramen ataupun mungkin di sini ada seblak juga. Pokoknya ibu saya itu menghandle apapun yang berhubungan dengan makanan berat. Sedangkan saya itu menghandle pembuatan makanan ringan seperti basreng bumbu rujak, basreng bumbu kering, tahu bucin, jamur crispy, dan yang lain-lain. Dan selalu sama setiap harinya, dan kami tidak mempunyai kewajiban dalam membayar gaji tiap bulan karena tidak menggunakan tenaga kerja dari luar. Selanjutnya ada laporan manajemen pemasaran. Untuk manajemen pemasaran, sekarang kami sudah mulai berkembang sejak bulan Oktober tahun 2021. Karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa merchant seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Kami juga sudah menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads untuk menyebarluaskan keberadaan Warkop Madam. Dan kami sudah berhasil untuk mengadakan turnamen game online yang diselenggarakan dan disponsori oleh Warkop Madam yang bertujuan untuk mengenalkan Warkop Madam lebih luas lagi. Karena sudah bekerja sama dengan beberapa merchant dan sudah melakukan strategi pemasaran yang sudah direncanakan, market share kami sudah meningkat dari sebelumnya dan sudah bisa bersaing dengan UMKM yang sebelumnya sudah memiliki pasar di daerah Sarijadi. Klasifikasi konsumen juga sudah mulai menyebar. Konsumen yang kami miliki sudah tidak hanya di daerah Sarijadi, tetapi sudah mulai merambah ke daerah Cimahi, tepatnya di Cimahi Utara, Bandung Utara, terutama daerah Ledeng, Setiabudi, sampai ke Kabupaten Bandung Barat. Yang untuk laporan yang terakhir ini ada laporan manajemen keuangan. Yang pertama, menu yang saya angkat adalah biaya produksi menu Warkop Madam yaitu ramen spesial ala Madam. Untuk yang pertama ada mie, bahan baku harganya 2.250. Ada sosis 1 buah itu 1.025. Bakso ikan Rp800, dada ayam filet 1 iris 1.200, tepung terigu dan tepung beras 500, saus sambal dan saus tomat itu 300, minyak, gas, dan air itu 200. Untuk totalnya itu ada di 6.275. Dan dengan harga
dengan biaya produksi 6.275, kami menjual per porsinya itu 14.000, kami bisa mendapatkan keuntungan sebesar 7.725 dan bisa menjual sebanyak 10 sampai 15 porsi per harinya. Di sini saya mempunyai contoh menu yaitu ramen spesial Madam yang sudah dibuat. Di sini bisa dilihat ada kuahnya yang khas Markop Madam dibuat sendiri, ada 4 potong sosis, ada bakso ikan, dan tentu ada mie-nya sebagai bahan baku. Ini adalah menu andalan yang sering dijual di Warkop Madam. Dan ini adalah menu terlaris dan favorit yang intensitas pembeliannya sangat tinggi. Begitu contoh produk ramen spesial Madam yang sudah jadi dan siap disajikan ke konsumen. Yang kedua itu ada strawberry milk. Untuk bahan-bahan strawberry milk di sini ada susu bubuk 1 bungkus 1.500, strawberry beku 4 buah itu 500, gula pasir 200, air 50, dan cup serta tutup cup itu 1.000, sudah termasuk sedotan. Total biaya produksi adalah 3.250. Dengan biaya produksi sejumlah 3.250 dan dijual dengan harga 8.000 per porsi, kami bisa mendapatkan keuntungan sebesar 4.750. Dan strawberry milk ini bisa terjual sebanyak 8 sampai 10 porsi per harinya. Mungkin ada yang bertanya kenapa penjualan minuman hanya 8 sampai 10 porsi per harinya. Karena di Warkop Madam, menu minuman tidak hanya strawberry milk, tapi untuk menu favorit di segmen minuman dimenangi oleh strawberry milk. Dan di sini juga saya mempunyai produk yang sudah jadi. Disajikan seperti ini. Ini menggunakan strawberry segar, susu bubuk yang rasanya manis, tidak dan juga susu bubuknya tidak menggunakan merek yang abal-abal. Di sini dengan harga 8.000 sudah bisa mendapatkan porsi minuman sebesar ini, dan ini segar dan juga sehat karena menggunakan bahan baku yang sehat juga tentunya, seperti strawberry, buah asli strawberry, bukan powder strawberry. Dan yang selanjutnya ada basreng bumbu rujak. Untuk bahan bakunya tentu saja ada basreng. Di sini kita menggunakan basreng 1 buah. Itu harganya 2.000. Lalu ada bumbu rujak itu 1.000. Bumbu rujak ini dibuat khas menggunakan menu rahasia, bahan-bahan rahasia, resep rahasia dari Warkop Madam. Lalu ada minyak dan gas itu 100, styrofoam dan plastik jika di take away itu 350. Totalnya ada 3.450. Dengan biaya produksi sejumlah 3.450 dan dijual dengan harga per porsinya 6.000, kami bisa mendapatkan keuntungan sebesar 2.250 dan bisa menjual 15 sampai 20 porsi per harinya. Tentu saja dengan volume penjualan sebanyak itu, untung yang kami terima juga cukup terasa karena penjualan tidak hanya dari 3 menu yang tadi, karena kami sudah memiliki kurang lebih di 35 menu untuk makanan berat, makanan ringan, serta minuman. Dan di sini yang terakhir ada jurnal umum periode 27 Desember sampai 30 Desember. Ini untuk pembelian untuk kas, modal, itu peralatan, perlengkapan juga ada. Kesimpulan yang saya dapatkan untuk perkembangan Warkop Madam selama 6 bulan yaitu dengan ada mata kuliah manajemen usaha mikro kecil. Warkop Madam yaitu UMKM yang saya jalani, memiliki kemajuan dan perkembangan yang pesat dari keseluruhan aspek, mulai dari manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya sistem manajemen yang baik pada UMKM yang saya kembangkan, maka UMKM saya pun bisa berkembang lebih teratur dan juga bisa lebih stabil secara keseluruhan. Pemasaran yang baik juga yang membuat UMKM saya lebih dikenal banyak orang.
Tetapi Warkopmada masih bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu dan datangnya ide-ide baru yang akan membuat Warkopmada lebih besar lagi. Dari makalah dan PowerPoint di atas, bisa disimpulkan bahwa Warkop sudah mempunyai manajemen yang cukup baik, tetapi masih banyak lagi yang bisa ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih maksimal lagi untuk pendapatan sehari-harinya ataupun untuk perluasan market share. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Muhammad Dafa Falepi dengan NIM 146 undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.